Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini kita hari ini membahas tentang qaulan sadidan ya. Jadi antum nemu tafsirnya apa? Perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Perkataannya untuk siapa? Untuk anak-anak, ya kan? Ada lagi nggak yang untuk yang lain? Nah, ini kita identifikasi dulu ya. Jadi gini coba antum bayangkan untuk ngurus anak-anak yatim atau bagi warisan. Kok dia harus mengatakan perkataan yang benar tuh apa hubungannya? Soalnya kalau ada yang ngomong kasihan ahli waris itu, Ada yang bohong kasihan ahli warisnya. kan dia posisinya lagi lemah gitu. Ada lagi nggak yang lain? Antum pernah nggak lihat kasus ada panti asuhan atau apa? Di situ dia memposting tuh anak-anak dan lain sebagainya. Ini anak-anak kami banyak sekali, kami butuh bantuan. Ini kira-kira jumlah yang sebenarnya terdata itu benar apa enggak? Cuma nggak tahu. Sekarang ini minta bantuan dengan mengeksploitasi kesedihan, ya kan? Nah, juga termasuk juga bisa jadi kita jadikan sumber untuk qaulan sadidan. Kalau udah minta bantuan kan banyak itu. Biasanya apa yang jadikan objek bantuan itu? Anak kecil yang bagaimana, ya kan? Atau apalagi orang tua yang gimana, ya kan? Kayak kasus yang viral kemarin itu apa? Orang yang kena air keras. Gimana gimana ceritanya? Tahu nggak? Makanya yang apa namanya memanipulasi uang untuk berobat malah buat kebutuhan pribadi dari uang yayasan. Nah, kebutuhan pribadinya gimana tuh? Jadi bukan untuk berobat, padahal haknya itu untuk berobat tapi dipakai untuk utang di rumah gitu. Atau malah transferannya untuk keluarganya sendiri? Nah, Misalnya kan seperti itu. Itu kan juga menarik. Ya kan? Ternyata musibah itu bisa diolah jadi sumber kekayaan dengan media sosial. Coba bayangkan. Makanya mesti dikatakan dengan qaulan, kataan yang tepat. Kondisinya gini. Ini kan kondisi ekonomi dan lain sebagainya, kondisi pendidikannya karena nggak diungkap. Sehingga bantuan itu mesti salah sasaran jadi. Ini dibantu pendidikan, malah beli motor. Ya Allah. Kan gitu kan. Ada lagi yang kapan dulu itu. Apalagi yang seru, yang lagi rame nih. Apa namanya? Goyang sakbor. Apa itu? Ngikutin nggak tuh? Ya itu gimana? Nah, ini kalau yang ini pakar ini. Gimana cerita-cerita? apa Nggak ya praktek ini biar ini. Jadi gini loh, Riz. Kita tuh pengen wawasan-wawasan kemedsosan antum itu kita analisis dengan coba gimana itu kira-kira. berita yang lagi panas-panas dengan sektor itu dia apa namanya mempromosikan video online. Iya. Tapi kan antum Tapi, lihat kan? tapi kenyataannya itu bukan mempromosikan, tapi membanyak akun-akun yang seperti itu untuk masuk ke dalam network tersebut. Yo, Dan alhamdulillah sektor udah bebas. ya, ya. Juga Karena dan bahkan selain itu orang pada ngikutin, ya kan? Wah, enak juga ya. Jadi petani goyang-goyang doang, hari bisa dapat berapa? Nah, itu sama kayak kasus dulu pernah ada ibu-ibu yang mandi lumpur. Nah, gimana tuh? Tahu nggak Gile? Ceritanya gimana? Nah, itu kita analisis dengan perkara ini. Oh, benda-benda yang seperti itu tuh laris untuk dijual. Berarti ya, tingkat pendidikan kita ini masih ya gitulah. Oh, kita lebih tertarik pada sesuatu yang coba, sesuatu yang apa namanya? Jadi bilang unfaedah ya, memang unfaedah sih. Ya. Ya, itu seperti itu. Jadi kita punya arti yang apa ya istilahnya itu. Oh, jadi ternyata perkataan-perkataan yang benar, perkataan yang tepat itu sulit kita ucapkan di tingkat masyarakat karena masyarakat lebih suka ya melihat medsos sebagai apa? Hiburan. Iya kan? Coba lihat orang di barat punya banyak medsos nggak? Nggak mesti juga, tapi kan dia meskipun punya, cuman buat apa? Antum perlu lihat ya di Instagram tuh ada akun
apa ya, ibu-ibu apa itu yang suka bersih-bersih rumah kotor. Coba cari deh, apa ya namanya, saya nggak lupa gitu. Ada akunnya di IG dia itu, atau di YouTube ya, saya nggak tahu. Di IG juga sih kayaknya. Itu dia tuh kerjanya bersih-bersih rumah kotor. Karena di Amerika itu kan, ya kan tentu saja ya, kalau orang yang non Muslim tentu saja kan nggak ada budaya atau amat kan gitu kan. Kalau kita sih kenapa sih kok bersih? Ya buat sholat kan gitu kan ya. Terus biar suci dan bisa buat sholat kan gitu kan. Ya kalau di negara-negara yang non Muslim, bagi mereka kebersihan ya nggak penting kan kalau di rumah. Yang penting adalah ruang publiknya. Jadi fasilitas publik kalau di negara-negara yang maju tadi ya katakanlah ya, itu bagus fasilitas publiknya. Tapi di rumah masing-masing, walau alam. Karena mereka juga tidak ada budaya bertamu kayak kita, ya kan? Kalau kita kan kebalik, fasilitas publiknya lama-lama kuota. Tapi kalau di rumah bersih, ya kan? Iya. Tapi kalau di sini ya agak merata lah. Di kamar juga lumayan bersih, fasilitas publiknya juga lumayan bersih. Tapi coba kalau antum lihat di Pondok Salam, gimana kira-kira? Itu, ya, jadi itu ada perbedaan di situ. Fasilitas publik itu mungkin nggak perlu untuk terlalu bersih. Kenapa nggak dipakai sholat, nggak dipakai apa-apa? Tapi kalau kita di pondok ini, kenapa dibersihkan? Untuk kegiatan, ya nggak? Ada dampaknya kan ternyata, dampaknya. Ya. Oh, jadi kayak orang di luar negeri, konten itu isinya bebersih. Ada konten juga yang isinya apa? Bersihin mobil. Jadi dia tuh bersih mobil, bersih. Oh, ya, semua dibersih. Ya kan, coba dicari di IG atau apa gitu. Cleaning apa-apa saya nggak lupa itu. Ternyata konten yang menarik di luar negeri itu konten apa? Edukatif, bersih. Terus kalau ini ya, kalau misalnya untuk melihat produk-produk Cina itu kan ya, apa itu? Edukatif dan videonya pendek banget. Misalnya iklan apa namanya itu? Kasur atau apa yang di Shopee itu loh. Itu kan banyak videonya bukan video Indonesia toh. Itu untuk melihat. Berarti di luar negeri itu konten yang diproduksi adalah tentang, bukan tentang hiburan. Nggak terlalu banyak. Kalaupun itu kalau hiburan pun hanya untuk ya tertentu. Saya nggak tahu nanti gimana pembatasan akunnya di sana, ya kan? Menurut antum mungkin nggak di sana itu meskipun anak-anak dikasih HP tapi ada pembatasan usia untuk konten? Mungkin nggak? Mungkin, ya kan? Kalau konten anak di luar negeri banyak sekali, tapi edukatif tentang komunikasi, ya kan? Tentang apa lagi? Berbagi, tentang antri, ya kan? Coba deh antum buka YouTube Cocomelon, berapa viewernya itu? Banyak sekali. Ya. Tapi mereka di situ memang benar-benar menekankan apa? Etika sosial, anak dan lain sebagainya itu etika sosial. Cara berbahasa, cara beretika di situ pakai lagu. Wah, ini ada tolong dan terima kasih. Juga seperti itu. Coba lu lihat, berarti di luar negeri itu apa kira-kira konten yang diposisikan untuk masyarakat? Menurut antum apa kira-kira? Edukatif, konten layanan kesehatan, ada lagi. Konten pendidikan, ya kan? Dan lain sebagainya. Kalau di kita hiburan, apa? Harus menghibur. Kalau nggak menghibur, ya nggak laris kan gitu kan? Atau apa? Atau konten yang memicu emosi. Apa tadi? Kasihan, gitu kan? Politik, bisa bikin ngamuk kontennya kan gitu kan? Nah, kayak gitu kayak gitu. Jadi kita lebih dominan dikuasai dengan perasaan kita, senang, sedih, marah, ya kan? Tapi untuk yang edukasi, itu coba. Berarti kita sebenarnya punya punya lahan yang bisa digarap. Tuh. Ternyata kaulan sadidan itu, ya kalau hiburan, masa bisa kaulan sadidan? Sulit. Kenapa kok artis-artis kok pada kayak gini, kayak gitu, dan lain sebagainya. Tuntutan profesi. Berbeda bilang kayak gitu kan? Padahal kan juga nggak mesti. Akhirnya artis-artis itu juga kehidupannya di umur 20 sampai 30-an itu ya kadang-kadang
Ya kayak gitu. Tapi kan nanti ada sebagian dari mereka yang berhasil melewati masa-masa itu. Akhirnya di umur 40 tahun atau apa kayak gitu. Kontennya tentang keluarga sakinah atau apa. Ya Bang, lihat kayak itu. Coba antum perhatikan segmen kontennya berapa umurnya, ini berapa. Itu maksudnya saya ingin antum itu bukan hanya sekedar konten ini apa, tapi antum juga bisa menganalisis ini ranah konten kita bisa masuk di mana, ya kan? Konten anak belum banyak yang garap, konten edukatif atau apa belum banyak yang garap. Bahkan konten tentang Unida ini banyak nggak? Banyak di mana banyak? Saya rasa masih sedikit. Kalau di tagar-tagar yang trending konten kita belum ada. Coba kan bisa aja kita apa namanya, kita ngambil tagar untuk kita tagar yang trending kita taruh, kita pakai buat konten kita, ya bang ya, bisa aja, malah lebih cepat naik kan kalau kita itu kan. Tapi kan konten kampus lebih banyak, konten asrama kan. Padahal sebenarnya kamar antum cukup bagus untuk jadi konten atau apa. Asrama ini juga representatif untuk dilihat sendiri kan, bagus. Ya. Nah, itu makanya saya nggak tahu nanti apakah nanti akan ada kebijakan soal itu dan lain sebagainya. Nah, tapi itu kulu kaulan sadidan. Soaban ini sini kalau dalam tafsir ini saya nanti antum bisa nonton ya dalam video saya. Dalam kitab Mausu'atu Tafsir Al-Maksur di sini ternyata kaulan sadidan itu yang soab. Soab itu apa? Asopta berarti apa? Tepat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan benar. Tapi kan benar juga bisa jadi masalah. Saya gini, kita perkataan yang benar. Benar doang loh ya, nggak tepat. Saya gini, Ustaz, antum kok subuh-subuh ngajak kuliah sih? Subuh-subuh kan kita waktunya olahraga dan lain sebagainya. Ya itu kan perkataan yang benar, tapi nggak tepat. Cara ngomongnya nggak tepat kan gitu kan. Ya, kalau ada kegiatan apa atau apa ya izin aja boleh kan gitu kan. Itu juga gitu. Jadi ada perkataan yang benar, tapi ketika mengucapkan jadi nggak tepat. Paham nggak? Ya itu perkataannya benar, tapi ketika diucapkan waktunya nggak tepat. Ketika diucapkan narasinya nggak tepat. Jadi kayak gitu. Atau ketika antum melaporkan sesuatu, nah ini laporan antum benar, tapi kalau narasinya nggak tepat, orang bisa salah paham. Kebanyakan yang terjadi di kita ini masih apa? Kadang-kadang juga terjadi salah paham. Kenapa? Karena laporannya nggak, narasi laporannya nggak tepat. Ini kemana nih? Siapa ya teman kita yang belum ada di sini? Tadi udah siap, siap. Coba ditelepon. Nanti, itu kemana? Tar dulu, Ustaz. Ah, nyuci. Ya, bener sih, tapi kan nggak tepat narasinya. Gitu. Kalau nggak tepat itu bisa jadi bahaya kan. Banyak orang-orang mengungkapkan kebenaran, tapi caranya tidak tepat. Akhirnya ya itu tadi bubar kan gitu kan. Atau malah dibeli orang, malah apa. Ternyata kaulan sadidan adalah kaulan sawaban. Bukan sekedar perkataan yang benar, karena yang menyampaikan yang benar. Ya, di sini ya kalau kita lihat di sini. Anil Mujahid Antorik ini kola sadadan, kaulan sadidan ini ternyata ada juga yang menyatakan kaulan sadidan ini ucapan la ilaha illallah. Makanya kadang-kadang ketika orang udah apa, la ilaha illallah. Oh, ya gimana kan gitu kan, daripada mengumpat kan. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata. Itu ternyata kaulan sadidan juga bisa dimaknai untuk merespon kejadian yang kacau balau seperti kayak gitu. Gimana nih? La ilaha illallah. Ya itu untuk bisa untuk merespon, bisa untuk apa. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat ada orang-orang atau mungkin juga guru-guru kita atau apa atau orang tua kita melihat kita ini kacau balau, ini dia coba bilang apa? La ilaha illallah. Astagfirullah. Itu perkataan yang tepat. Daripada apa? Daripada dimarahin, daripada apa yang kita belum tahu dampaknya kan gitu kan. Jadi ternyata itu tadi mendidik perkataan yang tepat. Jadi di sini ada kaulan sawaban. Di sini ada la ilaha illallah. Oh, berarti ya kalau misalnya kita sulit ngomong yang merespon dengan benar ya udah la ilaha illallah. Itu aja. Ya kan? Lagian kejadian itu juga terjadi karena kekuasaan Allah. Kan kayak gitu. Ya, ada lagi di sini sitkon.
perkataan yang jujur. Tapi emang sulit juga untuk dikatakan. Karena kita mengatakan perkataan yang jujur pada pejabat, ya sulit. Sulitnya apa? Kadang-kadang bisa menyinggung, ya kan? Kalau udah nyinggung, dampaknya malah jadi nggak bagus secara keseluruhan, ya kan? Nah, itu. Ya. Makanya dalam Al-Quran juga ada bahwa wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmi. Jadi kita nggak boleh mencaci maki Tuhan-Tuhan orang lain. Walaupun mereka nggak masuk akal dan lain sebagainya. Jangan kita caci maki. Kenapa? Karena nanti ketika kita melakukan caci maki seperti itu, mereka bisa mencaci maki kita. Fayasub mengumpat atau mencela Allah dengan tanpa ilmu. Ya, maksudnya tanpa ilmu itu apa? Karena kita mencela Tuhan agama apa gitu. Nah, ini umatnya apa? Mencela juga, bukan malah mempelajari, ya kan? Maunya kita tuh membandingkan atau apa itu kan biar membandingkan kebenarannya kan gitu kan. Tapi ternyata dianggap mencela, ya. Dari orang mencela. Itulah. Jadi ternyata ayat ini kaulan sidikon ini juga bisa mengandung bagaimana cara bertoleransi dengan agama lain. Ya kan? Perkataan yang tepat bisa diucapkan dengan itu tadi. Tepat dalam arti apa? Ya hati-hati. Ada kejahatan, kita aja nggak bisa mencela, ya kan? Ada yang lebih jelek daripada kita misalnya. Kita aja nggak boleh menghina. La yaskhur qaumun min qaumin asa an yakunu khairan. Ya jangan-jangan nanti mereka lebih baik. Repot kan gitu kan? Nah itu. Coba makanya gimana kita bersikap. Nah, ini konten kayak gini juga nggak ada kan? Nggak ada. Kita bikin atau antum bikin juga bisa. Kalau perlu bikin video atau podcast barang saya oke aja udah. Kapan waktunya habis subuh kalau saya gitu. Atau online atau apa bisa aja. Ya. Jadi di sini ada kaul yang lain ini. Kaulan sidqon. Wah, ini juga ada. Ini udah ya, tadi sama kaulan adlan. Perkataan yang adil, perkataan yang tepat dan nggak mungkin salah. Dan di sini ada yang memaknai kaulan adlan sebagai qaulu tauhid. Oh, la ilaha illallah. Sama lagi, ya kan? Nah, di sini nih. Oh, ternyata kaulan sadidan itu punya arti-arti yang ya yang menarik gitu kan. Yang lain ini. Kaulan sadidan itu apa aja artinya? Hmm. Setelah kaulan sadidan itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Oh, jadi perkataan yang tepat itu supaya yuslih lakum a'mal. Apa itu yuslih lakum? Bukan memperbaiki tapi ya lebih tepatnya setelah itu perilaku Anda jadi baik. Baik itu entah dinilai baik atau kita rasa baik juga. Beda loh ya. Kita rasa baik belum tentu dinilai baik. Ya enggak? Kayaknya saya rasa baik saat kalau kita kayak gini. Loh, ternyata belum tentu dinilai secara sosial sebagai baik. Ya? Apalagi tingkat sosialnya bisa banyak. Ya, kita kayak gini nih pagi-pagi. Wah, mestinya ini waktu pribadi. Loh, enggak mesti juga. Intinya kalau waktu pribadi malah lihat apa, ngapain, dan lain sebagainya. Mending kita nongkrong bareng kayak gini aja. Itu juga bisa jadi tepat. Tapi nanti ketika antum sudah dewasa, sudah lebih dewasa, sudah ngerti prioritas, mungkin acara kayak gini malah mengurangi produktivitas. Jadi kayak gitu. Jadi ya situasional, ya. Kalau saya kadang-kadang pagi ya ngaji, ngajarin ngaji atau apa, atau masak atau apa, itu juga ternyata kayak gini juga nggak baik juga buat saya. Bisa ngurangi waktu keluarga. Tapi saya juga perlu mengambil resiko. Kenapa? Situasinya seperti itu. Jadi ini kegiatan ini nggak mutlak-mutlakan, tapi untuk menyikapi, untuk merespon. Dan saya lihat ternyata malah pagi malah lengkap. Kayak yuk pada bangun kan bagus, ya kan? Artinya kayak gini ini ada yang nge-live kajian pagi atau apa. Ya mesti kayak gitu kan bisa ditaruh di stand di AMP atau apa yang ambil aja. Ambil foto juga boleh kan. Apa HP-nya bagus loh.
Yang HP-nya bagus, yang apa? Ayo sini ambil foto. Lah iya, tapi paling enggak ya ambil PC dulu juga nggak apa-apa. Ayo aja kalau saya. Nah, iya makanya. Yang penting kan berita acaranya. Boleh aja lah. Kan, ini kajian ini tentang kaulan sadidan temanya. Ini nanti videonya ini. Ambil. Siapa yang mau tagging video, ambil. Boleh loh. Nge-live boleh. Kenapa? Karena dari sini nanti akan bermula yang lainnya. Ini gara-gara kita bikin kayak gini, mungkin nanti yang lain akan ngikutin. Nah, itu berarti yang bergerak pertama kali kita. Dan saya sudah mulai juga di Ilkom 2, saya mulai. Nanti yang semester 6 nih yang belum belum kita garap nih. Billy semester berapa? 6 kan? Ayo kapan kita pagi kemudian. Ah, gitu saya. Ini Kamis. Oh, Jumat udah acara bagus ya. Bukan lain. Baru KN. Wow, jam berapa tuh? Dari pagi. Ya, jam berapa? Dari pagi. Oh, dari jam 5. Paling jam 9. 9 kan? Ya, iya. Tak pikir pagi itu damai dan lain sebagainya. Ya, mungkin apakah kuliah pagi kita ganti besok Jumat pagi? Mungkin yang lain. Jangan lihat yang lain juga nggak ngapa-ngapain. Tuh saya lihat, saya bukan sono pada ini aja memikirkan masa depan. Ada yang apa, ada yang apa, sama aja gitu loh. Mafia amal. Bingung ya kerjaan apa. Ya, mau mabar temannya nggak ada kan gitu kan. Temannya masih turu. Tapi itu berarti bagus, pagi-pagi bangun. Ya meski agak bingung mau ngapain kan gitu kan. Nyuci. Yo kalau nyuci kan gitu kan. Iya makanya. Ya itu justru nyucinya pas hujan, jemurnya pas sudah nggak hujan, ya nggak? Iya kan? Hah? Nggak ada masalah, makanya itu torikonya gimana? Kayak gitu tuh juga. Ya mungkin nanti malah bikin inovasi mesin pengering. Nah perlu banget kan kalau bikin PKM, inovasi mesin pengering. Nggak musim hujan, nggak tahu pakai apa nanti, manual atau apa. Itu maksudnya. Nah, jadi justru ada sesuatu itu malah bisa di-solving, ngerti nggak? Itulah namanya kreativitas itu justru kesulitan itu malah menghadirkan apa? Problem solving. Jadi itu saya ngomong ke antum kayak gitu. Mungkin saya juga tidak apa-apa ya, saya juga nggak perlu marah-marah juga. Kenapa bisa jadi itu malah sarana untuk menghidupkan kreativitas gitu loh. Jadi jangan menyerah dengan itu. Itulah makna jangan menyerah, itu maknanya di situ. Jangan menyerahnya bukan hanya sekedar tidak berusaha lagi atau putus asa, tapi apa? Maknai dengan yang lain. Ya kan? Ini kegiatan ini. Coba ada yang ngambil foto dong, atau video dikit atau apapun aja. Kita maknai dengan yang lain. Kita maknai sebagai apa? Pagi-pagi menghidupkan pagi, nyari berkah pagi. Ya kayak gitu. Ya ini sambil ini kalau mau tagging video atau apa boleh ya. Ya. Jadi di sini saya jelaskan lagi tafsirnya. Ini kalau ini tafsir dalam apa namanya? Adar Al-Mansur fi tafsir bil Maksur. Tafsir bil Maksur itu yang Al-Isyarah, tafsir Al-Isyari. Dengan inspirasi ilham. Ya. Nah, ini tadi sini. Ini saya jelaskan artinya nih. Ilham saya nggak tahu kemana perginya. Ya. Nah, jadi ada di sini ada artinya lagi. Khotobanas aw allamahum la yada hadil ayaan yatluha ila qauli faqad faza fauzan azima. Oh, ternyata kaulan sadidan itu bisa berfungsi apa ya sebagai jembatan menuju kemenangan, jembatan menuju citra yang baik. Ya kan kalau dalam konteks media sosial menuju citra yang baik, menuju apa? Persepsi yang positif, ya kan? Atau mengedukasi atau apa. Nah, itu kayak gitu. Oh, emang sulit juga. Tapi kalau kita perluas maknanya, kita lihat dalam tafsir ini, kaulan adlan hakon. Ada perkataan yang adil dan juga hakon. Itu mungkin juga la ilaha illallah juga ya. Jadi ketika kita merespon suatu kejadian, kacau nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malah jadi zikir, malah jadi bagus. Ya kan? Kita memang perlu untuk kajian-kajian kayak gini, untuk mengedukasi mereka-mereka yang ketika ada gempa bumi itu mengabsen kebun binatang atau apa. Itu kan pernah itu viral. Absen kebun binatang, ya Allah saya ya ilahi.
Ya, kita nggak bisa, saya juga nggak bisa untuk apa namanya, apa ya istilahnya. Itu tadi kadang-kadang kita kadang-kadang terpancing untuk mencelanya anak-anak gimana itu juga termasuk mencela juga. Kalau bagi saya, ayo kita benerin, ayo kita. Saya merasa zolim ketika tidak mengislah. Meskipun mengislahnya, ya kadang-kadang kalau islahnya dengan cara yang terlalu keras ya malah nggak nyampe kan gitu kan. Itu udah, apalagi diislah di tengah forum atau apa juga, kayak juga kan gitu kan. Nah, ini juga ini karena eranya sekarang era-era yang orang itu pakai perasaan, era ini dan lain sebagainya. Bukan era perang. Kalau di era perang zaman dulu memang keras-keras. Kenapa? Ya kalau enggak ini bisa mati kan gitu kan. Itulah kenapa orang-orang dari zaman dulu mungkin pendidikannya kok keras-keras dan lain sebagainya. Mereka hidup di era perang. Salah dikit bisa mati. Kalau kita salah dikit masih hidup, bahkan mungkin bisa ke kebaikan yang lain, ya kan? Iya. Misalnya antum nggak masuk kuliah, apakah mesti negatif? Juga nggak mesti. Jangan-jangan malah nyonting, kayak Dana atau siapa tuh yang sering nyonting itu siapa namanya tuh? Oh itu, kayak gitu atau siapa? Yo nggak mesti juga ternyata ninggalin kuliah juga kadang-kadang juga nggak mesti buruk juga kan gitu. Tapi ya mau gimana lagi kan itu. Untuk itulah saya bikin terobosan kuliah subuh ini. Mungkin nanti jadi viral dan orang pada mau kuliah subuh walaupun online dan apa, nggak ada masalah dengan itu, ya kan? Dan dengan pengonlinean yang banyak dan dengan apa jam online yang mahasiswa untuk manfaat, kemungkinan nanti asrama akan dipasangi wifi juga. Bersejalan dengan kesadaran mahasiswa, ya nggak akan bisa berubah. Kalau dulu sempat ada tapi copot atau apa. Kenapa? Ya buat nggak jelas. Tapi ya kalau sudah kita edukasi dan banyak nanti yang mengadakan kegiatan edukatif di situ, nggak menutup kemungkinan untuk dipasang lagi. Ya kayak gitu. Itulah namanya kebijakan mengikuti apa? Situasi. Ya, kedewasaan antum sekarang dalam berkegiatan ini nanti akan ditiru adik kelas. Ya kan? Sikap antum ditiru adik kelas. Jangan sampai nanti pas di pantai malah duduk kayak celana pendek. Siapa itu saya itu datang itu siapa sih ini? Sepupu. Saya datangin, ya Allah, ternyata teman kita yang baik hati. Itu ikut ya? Itu ikut ya ke pantai Mar? Gak ikut ya? Ini ikut kan ke pantai? Ada kan yang kayak gitu kan? Ya Allah, saya itu juga ini gimana gitu. Mau dimarahin juga anak manusia kan gitu. Nggak dimarahin juga, ini gimana ini? Makanya juga saya juga cuma, masnya dari mana? Itu sulit juga ya kan. Padahal andai kata antum menunjukkan perilaku keteladanan, anak-anak semester 1 dan 2 respect gak ke antum ke depan? Bisa respect. Tapi kalau hanya menunjukkan kayak gitu, cuma untuk terlihat apa, atau terlihat bagaimana, what for kan gitu kan. Sekarang ternyata kita jadi memahami yang kayak gitu tuh udah nggak keren lagi kan gitu kan. Kalau zaman dulu yang yahtalif kayak gitu kelihatannya keren kan. Tapi sekarang nggak ada maknanya. Kan gitu. Udah nggak bisa dipakai lagi kayak gitu. Ya. Kalau nanti keteladanan dalam kegiatan atau apa kan orang akan ngikutin. Keteladanan dalam kuliah juga masih agak sulit. Kenapa? Itu dari situasinya saya juga paham. Atau sering diminta atau apa dan lain sebagainya. Ya apa enggak kira-kira? Iya. Dan dosen juga ya karena kesibukan akhirnya kurang tahu kehidupan antum. Nah, ya kan? Bisa jadi kayak gitu. Akhirnya terjadi kesalahpahaman. Maka perlu ada kaulan sadidan yang menjembatani. Itu sulit. Ya. Silakan. Ya. Saya mau voting sama teman-teman nanti kita ke sananya nggak apa ya. Mau voting ini kuliahnya Islamisasi apa diganti hari Jumat subuh aja nih. Biar sekalian kan itu kan. Ya biar pagi sekalian pagi. Ya oke aja. Nah ini ada lagi nih. Ittaqullah wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum. Wah ini ada berbeda nih. Mustaqiman la iwijaja. Iwijaz itu apa ya? Eh namanya Qur'anan Arabian ghairu dzi iwaj. Kalau dalam Al-Qur'an kayak gitu. Apa artinya iwaj? Walam yaj'al lahu iwaja. Apa itu iwaj? Ini kan sering baca. Terus artinya apa kan gitu kan. Walam yaj'al lahu iwajan. Qayyimal liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina dan seterusnya. Apa itu iwajan? Bengkok. Bengkok itu apa? Bisa salah persepsi.
Kita ngomong A, ternyata A yang dipahami orang lain itu beda dengan A yang kita maksud. Wah, cilaka kan gitu kan. Nah, itu kayak gitu itu. Kadang-kadang dosen itu salah paham dengan antum, ya kan? Bukan salah dosennya juga, mungkin perkataan antum itu ya kurang tepat ketika narasinya, ya Pak. Iya, kayak kemarin ada dubes Turki atau apa. Pertanyaan mahasiswa itu benar apa enggak? Benar aja, tapi kurang tepat, ya Pak enggak? Sehingga ketika itu kayaknya dibahas tuh di mimbar rektor cepatnya, ya kan? Ya kok merasa kecewa dengan, kok kayaknya enggak paham. Ya kalau kalau saya bilang, ya emang benar enggak paham. Makanya nanya kan gitu kan. Nanya salah juga. Akhirnya kita nggak tahu pertanyaan apa yang tepat untuk tamu. Ya Pak enggak? Kesimpulannya itu kan? Hmm. Coba antum melihat nggak di situ ada kesalahpahaman dan kita belum paham Bapak Rektor pengennya bagaimana, ya kan? Tapi ya wajar ada pertanyaan seperti itu karena memang benar-benar nggak paham. Jadi nanya pertanyaan yang sederhana dan lain sebagainya. Bagi saya sih baik-baik aja bagi saya. Kenapa? Jadi memang nanti Pak Dubes juga bisa, oh ternyata ada juga yang sepolos ini atau gimana. Tapi kan pertanyaan itu bisa mengukur tingkat orang itu. Ada pertanyaan yang ketika ditanyakan, soalnya kok polos banget sih kan? Ada pertanyaan yang ketika dilontarkan, ini pertanyaannya cerdas ini. Nah, kan kayak gitu kan? Kayak gitu. Nah, itu ternyata kaulan sadidan itu perkataan yang tepat. Jadi di situ apa? Tadi ada kaulan sawaban, ini juga disebut juga ini. Makanya di situ jadi apa? Setelah itu yuslih lakum a'malakum. Dengan perkataan yang tepat, akhirnya apa? Yo citra kita jadi baik. Ya perbuatan dulu lah. Yuslih lakum a'malakum. Amalnya jadi tepat. Mungkin juga kebijakannya juga jadi tepat. Kita mau izin. Apakah kita ngomongnya, Waalaikumsalam Ustaz, mau izin? Kan nggak bisa kayak gitu. Ya nggak? Perkataan yang tepat gimana? Waalaikumsalam, saya Willy, Alhamdulillah ini semester 6 dan ini ada kegiatan Ustaz, izin melaporkan. Kita nanti akan ada kegiatan KKN tematik, lalu kami ada ini. Nah, terus juga karena kegiatannya itu nanti nampaknya bersinggungan dengan jam kuliah antum, Ustaz. Ya, kami mohon restunya. Itu kan lebih halus daripada Ustaz, izin. Yo, gimana ya? Ya kalau saya nggak mempermasalahkan, tapi untuk dosen-dosen yang lain mungkin antum perlu membuat modifikasi-modifikasi. Gitu. Kenapa kok saya tidak mempermasalahkan? Saya paham kehidupan antum dan literasi antum juga saya paham. Tapi why not kita meningkat? Ya kan? Why not kita bikin peningkatan? Nggak apa-apa. Bikin aja tutorial izin. Bikin aja tutorial nelpon. Nanti berapa kali nelpon dosen dalam setahun? Kayaknya nggak pernah ya kan? Mau ngomong sulit juga kan? Bener nggak? Bener. Ayo. Ternyata masih ada masalah komunikasi antara mahasiswa dengan dosen. Sulit menelpon. Sulit juga kan? Karena itu juga karena konten-konten pendek itu, ini ada penelitian juga, saya nggak tahu kapan itu pernah baca penelitian bahwa konten yang pendek itu memang meringkas waktu dan membuat orang tertarik. Tapi di sisi yang lain, itu membuat orang akhirnya terbiasa apa? Ya pendek aja ketika melakukan sesuatu. Mau izin, Ustaz, mau izin. Ya emang nggak salah. Gitu kan. Tapi ya jadi masalah. Kan itu. Masalah dari sisi etika sosial atau apa. Karena kebiasaan masyarakat kita apa? Banyak yang basa-basi, banyak yang dengan cara-cara kayak gitu. Ya, karena konten-konten pendek pun juga bukan berasal dari Indonesia kan. Dari TikTok, kontennya pendek. Udah langsung to the point. Mungkin dalam 5 detik atau 6 detik itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya kan? Pendek kontennya. Mengiklankan sesuatu langsung. Nggak ada kenalkan, nggak ada apa. Kira-kira berdampak nggak kepada penonton? Berdampak. Akhirnya orang ketika mau mengenalkan sesuatu, langsung aja dikenalkan. Padahal perlu juga untuk mengenalkan siapa Anda. Untuk ini, untuk ini, untuk ini. Itu adalah dampak dari konten. Iya. Itu kalau dalam teori komunikasi nanti ada teori kultivasi. Kalau antum mau nyari nanti bisa cari lah teori kultivasi itu contohnya orang terbiasa melihat konten kekerasan itu dia jadi keras sama itu. Ya, nah, itu kultivasi. Kultivate itu apa? Menghidupkan kultivate itu. Kalau antum suka nonton manga atau apa-apa atau komik atau apa itu kan kultivasi, berkultivasi. Oh, artinya. Lah itu tadi membangun kehidupan yang lebih baru, lebih luas.
Tapi ya itu tadi pribadi orang tergantung kontennya juga itu. Ya. Nah itu. Tapi di Indonesia kenapa kita masih cenderung ke budaya? Karena mungkin teknologinya atau karena mungkin kayak orang-orang tua yang dulu itu keras-keras mendidiknya. Kenapa? Hidup di zaman perang. Ini kan salah dikit wah bubar. Pokoknya dia ya, militer. Tapi dampaknya ke anak juga ya jadi gimana? Nah, kan gitu. Dia perlu belajar komunikasi lagi dan lain sebagainya. Jadi barbar gitu ya. Atau perindapan kan kita kan kadang-kadang lihat genre konten. Kalau street food perindapan ini pernah suka nonton kayak gitu. Opo dan lain sebagainya. Nah, itu maksud saya. Makanya perlu perkataan yang tepat, perlu konten yang tepat. Tepat apa? Tepat budaya, ya kan? Dengan orang lain juga kita identifikasi tepat bagaimana. Itu mungkin makna dari kawalan sadidan itu bisa kita hidupkan sampai segitu, ya. Jadi itu kenapa kita perlu mengkaji. Ya, ini baru kita ngomong tafsir satu ayat aja loh. Bukan satu ayat malah dua kata, ya kan? Kaulan sadidan cuma dua kata ini udah nyampe kita hampir hampir sejam nih kita ngomong kaulan sadidan. Itu tadi berarti bahwa ayat itu bisa kita maknai. Ya. Nah, itu. Maka untuk UTS nanti tolong antum tuliskan. Pilih satu ayat, terus apa? Berikan penjelasan seperti yang saya tadi bilang. Karena ini sejarah pemikiran komunikasi. Sejarah berarti kita harus membaca buku-buku yang sifatnya sejarah. Atau kita membaca fakta sejarah boleh juga. Ya kan? Antum pernah dengar kisah terbunuhnya Utsman bin Affan nggak? Gimana tuh yang kita tahu? Gimana cuy? Tahu? Kok banyak versi nih? Makin banyak versi gimana tuh? Utsman bin Affan meninggal kenapa kira-kira? Hmm? Oh, itu sholat pas ngaji? Terus? Hah? Mau pilih? Kalau pas sholat sih itu Umar bin Khattab pas subuh. Ya kan? Oh, itu dibunuh di haji di oh, Kalau Umar bin Khattab, kalau ya jadi kalau dibilang lagi ngaji juga ya lagi baca mushaf. Karena memang beliau hasil apa namanya legasi apa, tinggalannya beliau adalah mushaf Utsmani. Jadi beliau dan orang itu ya ketika itu suka baca mushaf. Kenapa? Untuk ini lihat lagi sebenarnya masalah atau apa. Kenapa mushafnya baru? Itu sama kayak antum punya HP baru, antum buka terus, antum lihat-lihat. Di zaman dulu mushaf Utsmani itu benda yang baru. Beliau juga lagi lihat. Tapi kalau dalam hadis, itu Utsman bin Affan itu pernah mendapat kabar bahwa beliau akan syahid. Iya, sehingga ketika ada penyerangan dan pengepungan di rumahnya, jadi ketika itu beliau itu sebenarnya dikepung orang juga. Nah, di demo lah katakanlah gitu. Dan sebenarnya ketika itu banyak sahabat yang mau bantu. Tapi Utsman apa melarang, sempat melarang. Kenapa? Wah ini mungkin ini jam saya syahid nih kayaknya nih. Udah biarin aja. Nanti gue juga mati syahid. Ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya ente di sini ya apa orang mau nolongin ente di bawah lagi demo gitu kan. Hmm, turun turun gitu. Udah biarin gak usah tolongin anak. Paling anak ini anak mau syahid kok. Jadi soal Utsman bin Affan itu tahu bahwa beliau akan syahid karena mendapat kabar dari Nabi ketika itu. Pernah dikabarkan akan syahid. Memang kematiannya terlihat buruk secara sosial, ya kan? Mungkin kok dibunuh orang dan lain sebagainya. Seolah-olah nggak ada pengamanan, kan gitu kan? Tapi kalau kita lihat, ya memang itu yang terjadi. Emang itu takdirnya, ya kan? Itu mungkin bisa jadikan antum pilihan untuk meninggal. Maksudnya gini loh, antum kan bisa kan ada orang yang sebelum mati dirawat bertahun-tahun. Iya bang nggak? Itu bagus nggak kira-kira? Loh, bagus nggak kira-kira? Loh nggak selalu nggak bagus. Bisa jadi untuk menggugurkan dosa, ya bang nggak? Ya jadi memang orang dirawat bertahun-tahun mungkin untuk menggugurkan dosa. Atau jangan-jangan dengan ujian itu keluarga yang merawat bisa saling akrab, ya bang nggak? Itu cara Allah itu membuat hikmah. Tergantung kita menyikapinya. Kalau orang meninggal dengan cepat bisa jadi apa? Sahid. Kayak orang terjun dari lantai berapa dia? Terjun, yang terjun itu yang inilah itu. Iya bener sahid, cuman nah itu tadi kita kan bisa punya pilihan untuk tidak menjebol jendela kan gitu kan?
Nah, ya itu kan. Itu andai kata nggak ada teralisnya, wah kita kena hukum sih. Nah, terus sempat juga kita diskusi dulu waktu saya keliling asrama baru, Ustaz, kayaknya ini perlu diteralis kalau untuk anak baru. Kalau untuk anak lama kan sudah bisa mikir. Kalau untuk anak baru nih kayaknya mereka masih ya rada-rada gimana gitu. Ternyata memang benar diteralis. Yang masih belum usulan saya yang belum terrealisasi adalah ini diblok dengan baik. Karena ketika ini cuma dimatiin aja apa dicabut. Asrama baru tuh kayak gini, dicabut. Kabel itu langsung di apa ini? Oh iya, Pak. Itu andai kata kesetrum kan masalah apa kan? Tahlilan kita gitu. Lah iya, itu sebenarnya yang saya juga khawatir. Udah nggak dikasih fasilitas macam-macam juga nggak apa-apa. Anak-anak itu paling butuh apa kan gitu kan? Ya, tapi nanti tidak menutup kemungkinan ketika nanti banyak kegiatan di asrama itu nanti akan diadakan, ya kan? Itu tadi, itulah kenapa saya pengen visi saya membawa ke asrama kegiatan kayak gini. Nanti akan banyak kegiatan di asrama. Nanti fasilitas asrama akan makin bagus. Ini ada politisnya di tujuan ini, maka harus diviralkan. Jadi udah ada videonya nggak ada? Itu viralkan. Saya yakin banget nanti dengan banyaknya kegiatan di asrama dan dosen ke asrama, fasilitas tambah bagus. Pegang kata-kata saya. Kenapa dikomplain? Minimal dikomplain. Wih, ini asrama sih semua mulai diperbaiki, mulai beresin. Ya kayak gitu. Itu namanya strategi politik. Itu komunikasi politik. Tapi kita tetap ngomong dengan baik. Ya alhamdulillah di asrama kita ada kipas angin, tapi ya hanya ada anginnya. Kipasnya. Kipas wala-wala, kipasnya ada kipas angin. Tapi mungkin dia mungkin belum bergerak dan menggerakkan. Bagaimana ya? Kadang-kadang kita perlu milih narasi yang kayak gitu, ya kan? Nah itu, ya. Itu ya, tolong saya tunggu. Kalau antum merasa kebingungan dalam mengerjakan tugasnya, tolong kabari saya. Ya, lihat dalam video ini, saya melihat dengan tafsirnya, saya browsing ini dan lain sebagainya. Jadi itu namanya dikembangkan tulisannya. Dengan itu udah di pemaknaan suatu kejadian. Kayaknya ternyata ada masalah komunikasi. Termasuk perang antar dua sahabat, Muawiyah dan apa? Enggak. Kelompoknya Muawiyah dan kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Kan sempat ada perang itu. Dan ya itu kenapa kira-kira perang itu? Kalau saya lihat karena kesalahpahaman. Zaman dulu tuh rawan salah paham. Kenapa? Karena komunikasi hanya bisa dilakukan dengan A ketemu, yang kedua apa? Ngirim surat. Ngirim surat resikonya ada apa enggak? Dibajak, dipanggil. Ya kan? Atau utusannya mengatakan yang berbeda. Walaupun suratnya A, tapi utusannya ngomong yang beda. Ini jadi masalah juga. Bayangkan. Tapi sekarang masih bisa dipakai nggak dua cara itu? Masih bisa dipakai loh. Ya kan? Buktinya kalau antum izin bawa surat lagi itu validasi. Kan gitu kan. Jangan dikira cara-cara lama nggak kepake, masih dipakai. Dan itu akan sejalan dengan peradaban manusia. Kalau kita nelpon kan malah bingung. Itu tadi yang Anda bilang ke antum. Kita mau nelpon dosen izin malah bingung kita ngomong apa nanti. Iya kan? Itu makanya kita bikin rules-nya, bikin caranya atau tutorialnya. Ustaz, kami ini dan sebagainya. Udahlah bikin konten tentang gimana nelpon dosen. Itu namanya seni memahami orang lain dan berkomunikasi. Dosen juga gitu, kami juga gitu, seni memahami anak-anak itu gimana. Kalau saya paling gampang ke asramanya aja, tonton aja. Tak lihat kehidupannya banyak yang baik, cuman mungkin narasinya kurang tepat. Atau antum belum bisa menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan. Saya pikir antum juga pengen melakukan banyak kegiatan yang manfaat, tapi ya tergoda oleh ini, oleh itu, dan sebagainya. Ya itu wajar kan. Dan itu memang akan terjadi karena ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ya, jangan lupa kalau kita mengadakan kegiatan seperti ini sambil doa dan doakan orang tuanya. Ya, kalau antum belajar kok merasa kesulitan mengerjakan, antum sedang sungguh-sungguh merasa kesulitan, antum niatkan untuk wasilah doa kepada orang tua. Ya kan? Doa orang tuanya lancar, rezekinya sehat dan lain sebagainya. Jadi gitu. Ya, kita melakukan ini kan karena Allah. Kalau gitu kenapa kita nggak doa? Ya kan? Tuh, kalau kita melakukan ini karena Allah, berarti kita yakin bahwa ada dampaknya kepada diri sendiri, kepada keluarga. Itu yang saya maksud. Jadi biar kita ini mikirnya benar. Ini juga pelajaran worldview juga sebenarnya. Nah, kalau kita salah paham, salah mikir, akan salah perilaku, salah perkataan. Meskipun niat kita benar.
niatnya benar, tapi kalau salah perilaku, salah tindakan, orang akhirnya menganggap salah juga. Atau dianggap orang salah paham dengan perilaku dan perkataan antum. Kan orang nggak bisa lihat niat antum, ya bang nggak? Ente kan nggak nelpon anak kan niatnya sungkan, salah ngomong kan gitu kan? Bukan karena yang lain, ya nggak? Iya. Atau nggak enak, kayak gitu. Ya. Tapi ya sebenarnya juga biasa aja saya dikomplain atau apa, saya malah senang. Kenapa? Berarti antum merespon sesuatu yang saya sampaikan. Baca, Assalamualaikum warahmatullahi